Tuh satu helai rambut Bima, dan markas ini akan kuratakan dengan tanah. Kami datang untuk keadilan, bukan untuk perang. Tapi jangan paksa kami. Matahari musim panas di kota Foshan terasa membakar kulit, memanggang aspal dan beton hingga uap panas terlihat menari-nari di udara, menciptakan fata morgana di ujung jalan. Di sebuah lokasi konstruksi gedung pencakar langit yang belum rampung, puluhan pekerja sibuk berlalu lalang memanggul semen, besi, dan bata di bawah terik yang menyengat. Suara bising mesin bor yang menghantam tanah, dentingan besi beradu, dan teriakan mandor menjadi simfoni sehari-hari yang memekakan telinga, seolah menjadi musik latar bagi perjuangan hidup para perantau. Di antara para pekerja yang bermandikan keringat, debu, dan noda oli, ada seorang pemuda berkulit sawo matang yang tampak berbeda dari mayoritas pekerja lokal. Namanya Bima, seorang tenaga kerja Indonesia, TKI, asal Jawa Barat yang sudah 2 tahun merantau di Tiongkok. Niatnya satu, mengumpulkan biaya untuk operasi pemasangan ring jantung ibunya di kampung halaman yang membutuhkan biaya ratusan juta. Tubuh Bima tidak terlalu besar, bahkan cenderung kurus dan wiri, berotot kawat, jika dibandingkan dengan pekerja lokal dari utara yang rata-rata berbadan kekar, tebal, dan tinggi besar. Namun, bagi mata yang jeli, ada sesuatu yang istimewa dari postur tubuhnya. Bahunya kokoh, kakinya menapak tanah dengan mantap, dan gerakannya sangat efisien. Ia bergerak dengan efisiensi yang aneh namun memukau. Setiap langkahnya mantap namun ringan, seolah ia tidak membuang energi sedikit pun untuk gerakan yang tidak perlu. Saat pekerja lain membungkuk dengan punggung melengkung, Bima mengangkat beban dengan teknik tumpuan kaki yang sempurna, menjaga tulang belakangnya tetap lurus. Matanya setenang air danau yang dalam, menyimpan kedalaman batin yang tak tersentuh oleh hiruk-pikuk dunia luar dan kerasnya kehidupan proyek. Bima sedang mengangkat 3 sak semen sekaligus di pundaknya, beban seberat 150 kg yang biasanya dipanggul oleh 2 orang atau menggunakan kereta dorong, ketika mandor proyek, Mandor Fu, berteriak memarahi pekerja lain di kejauhan. Mandor Fu terkenal galak, bermulut kasar, dan suka memotong gaji pekerja dengan alasan yang dicari-cari dan tidak masuk akal, seperti terlalu sering minum air, atau terlalu lama di toilet. Bima hanya menunduk, melanjutkan pekerjaannya tanpa banyak bicara, seolah telinganya sudah kebal dengan makian. Prinsip hidup Bima di tanah rantau sangat sederhana dan ia pegang teguh. Kerja keras, kumpulkan uang, kirim ke kampung, dan yang terpenting, jangan cari masalah. Di negeri orang, ia sadar betul posisinya hanyalah pendatang kelas bawah yang harus tahu diri dan menjaga sikap. Ia menyeka keringat yang bercucuran di pelipisnya dengan lengan baju yang sudah lusuh dan bolong-bolong karena gesekan material kasar, memperlihatkan sekilas otot lengan yang terbentuk bukan karena gym mahal, melainkan karena tempaan alam dan latihan fisik tradisional sejak kecil. Siang itu, jam istirahat tiba. Bunyi sirene panjang dari menara pengawas menandakan jeda surga bagi otot-otot yang lelah menjerit minta istirahat. Bima berjalan menjauh dari kerumunan, mencari tempat yang agak tenang. Ia duduk di pojok area konstruksi yang teduh, di bawah bayangan pilar beton raksasa yang belum dicat. Ia membuka rantang bekal aluminiumnya yang sudah penyok di beberapa sisi, berisi nasi putih dingin dan tempe orek kering yang ia masak sendiri tadi subuh di dapur asrama. Baginya, rasa masakan rumah, meski sederhana dan dingin, adalah obat rindu paling ampuh untuk mengobati rasa sepi di negeri orang. Di seberang jalan, kontras dengan tempat Bima duduk yang penuh debu, terlihat sebuah dojo atau perguruan bela diri yang sangat megah dan bersih. Gerbangnya terbuat dari kayu jati ukir dengan ornamen naga emas yang berkilauan ditimpa sinar matahari. Plang besar bertuliskan, Perguruan Naga Besi, dengan kaligrafi indah terpampang gagah di atasnya. Itu adalah cabang dari aliran bela diri yang konon memiliki akar langsung dari Shaolin Utara, tempat para elit kota, anak pejabat, dan orang kaya melatih anak-anak mereka. Murid-murid di sana sering terlihat berlatih di halaman dojo dengan seragam sutra yang mahal, bersih, dan rapi, lengkap dengan sabuk warna-warni penanda tingkatan. Pemandangan itu sangat kontras dengan pakaian Bima yang penuh debu semen, bercaket, dan keringat yang mengering. Bima sering memperhatikan mereka berlatih sambil mengunyah nasinya pelan-pelan. Matanya bukan memandang dengan rasa iri atau minder, tapi dengan tatapan seorang ahli yang sedang menilai teknik. Ia menganalisa kuda-kuda mereka,
cara mereka memukul, dan distribusi berat badan mereka. Dalam hati ia bergumam, kuda-kuda mereka kuat di luar, tapi kosong di dalam. Terlalu banyak gaya, kurang isi. Namun pemikiran itu hanya ia simpan sendiri, ditelan bersama suapan nasi terakhirnya. Tiba-tiba, suara keributan memecah ketenangan jam istirahat siang itu. 3 orang pemuda berseragam latihan dari perguruan naga besi berjalan angkuh melintasi trotoar dekat lokasi proyek. Mereka berjalan berjejer memenuhi jalan, tertawa keras, seolah trotoar itu milik nenek moyang mereka. Tanpa peringatan dan tanpa alasan jelas, salah satu dari mereka menendang keranjang dagangan seorang nenek tua penjual bakpao yang tak sengaja menghalangi jalan mereka karena jalannya yang lambat dan tertatih. Bakpao-bakpao putih yang masih mengepul hangat itu menggelinding jatuh ke tanah berdebu, menggelinding ke selokan kering, kotor dan seketika tak layak makan. Nenek itu menjerit kaget, tongkatnya terlepas. Lalu ia menangis histeris melihat modal dagangannya hancur dalam sekejap. Ia berlutut di aspal panas, memohon ampun sambil memunguti dagangannya yang hancur dengan tangan gemetar, mencoba menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan meski sia-sia. Ampun. Tuan muda, ini modal saya satu-satunya. Cucu saya sakit di rumah. Ratap nenek itu pilu, menyayat hati siapa saja yang mendengarnya. Para pekerja konstruksi yang sedang istirahat hanya berani menonton dari jauh, berbisik-bisik ketakutan sambil menggelengkan kepala. Mereka tahu betul siapa pemuda-pemuda itu. Mereka adalah murid senior dari Master Guan, sosok yang sangat disegani dan ditakuti di distrik tersebut karena koneksi politiknya dengan pejabat kota dan kemampuan bela dirinya yang legendaris. Melawan murid Master Guan sama saja dengan cari mati, atau setidaknya, memastikan diri mereka dipecat, di blacklist, dan diusir dari kota ini tanpa pesangon sepeser pun. Salah satu pemuda itu, yang bernama Jian, murid kesayangan yang terkenal arogan, tertawa terbahak-bahak melihat penderitaan si nenek. Ia merasa berkuasa. Ia malah dengan sengaja menginjak bakpao terakhir yang hendak dipungut tangan keriput si nenek. Sepatu latihannya yang mahal melumat bakpao itu hingga gepeng menyatu dengan aspal. Orang tua buta. Jangan jualan di jalur naga lewat. Kau mengotori sepatu baruku yang harganya lebih mahal dari nyawamu. Bentaknya kasar, lalu meludah ke arah keranjang si nenek. Di kejauhan, Bima menghentikan suapannya. Wajahnya yang tenang berubah sedikit. Tangannya mencengkeram sendok besi di tangannya hingga sendok itu melengkung dan patah jadi 2. Suara patahan logam itu terdengar lirih namun mengerikan bagi yang berada di dekatnya. Darah pendekarnya berdesir. Ajaran gurunya, Ki Sentara, terngiang di kepalanya dengan jelas. Padi semakin berisi semakin merunduk, Jang. Tapi ingat, jika padi itu diinjak-injak, ia bisa menjadi jarum yang menusuk mata kaki. Diam saat dizalimi adalah temannya setan. Bima menarik napas panjang melalui hidung, menahannya di dada, lalu menghembuskannya perlahan lewat mulut untuk mendinginkan darah panas yang mulai mendidih di ubun-ubunnya. Ia tidak ingin terlibat masalah. Ia butuh uang operasi ibunya yang tinggal beberapa bulan lagi targetnya. Tapi hatinya, hati seorang pendekar yang disumpah untuk membela yang lemah, tidak bisa membiarkan kezaliman telanjang terjadi di depan mata kepalanya sendiri. Hati nuraninya berontak lebih keras daripada ketakutannya akan kehilangan pekerjaan. Ia menutup rantangnya perlahan. Suaranya terdengar cukup keras di tengah keheningan ketakutan para pekerja lain. Klik. Bunyi itu seperti kokangan senjata. Bima berdiri tegak, membersihkan debu di celana pangsinya yang kusam, dan berjalan tenang menuju kerumunan itu. Langkahnya ringan, nyaris tak bersuara, ciri khas seseorang yang menguasai teknik langkah ringan sirep, meski ia mengenakan sepatu bot proyek yang beratnya minta ampun. Teman-teman sesama kuli mencoba menahannya, menarik ujung bajunya dengan wajah pucat. Jangan gila, Bima, itu murid naga besi. Kau mau mati konyol? Pikirkan ibumu. Bisik Jajang, rekan kerjanya, panik. Namun Bima hanya tersenyum tipis, melepaskan tangan temannya dengan lembut namun tegas. Ia terus melangkah membelah kerumunan. Ia sampai di hadapan Jian dan kedua temannya yang masih tertawa. Tanpa berkata apa-apa, Bima berjongkok di depan nenek itu, mengabaikan keberadaan para pemuda sombong itu.
Ia mengambil sapu tangan kumal dari sakunya dan membantu membersihkan tangan si nenek yang kotor terkena debu dan isian bakpao yang lengket. Tindakannya yang sederhana itu seketika membuat tawa Jian berhenti mendadak, seperti kaset rusak. Jian merasa tersinggung. Ada kuli kotor, orang asing pula, yang berani mengabaikan kehadirannya dan malah menolong sampah yang sedang ia hukum. Atmosfer di jalanan itu berubah menjadi dingin dan mencekam, seolah badai akan segera turun di siang bolong. Hei, tikus tanah, siapa yang menyuruhmu ikut campur urusan kami? Jian membentak, menendang debu ke arah wajah Bima. Debu beterbangan mengotori wajah Bima, tapi matanya tidak berkedip sedikitpun. Bima tidak bergeming. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan beberapa lembar uang yuan yang lecek, uang makan siangnya hari itu, dan menyerahkannya kepada si nenek. Nek, ini ganti ruginya. Pulanglah, beli bahan lagi besok. Jangan jualan di sini dulu hari ini. Bisiknya lembut. Nenek itu gemetar, menatap Bima dengan mata basah penuh rasa syukur dan ketakutan, mengucapkan terima kasih berulang kali sebelum lari terbirit-birit membawa keranjangnya yang penyok. Barulah kemudian Bima berdiri perlahan. Ia berbalik dan menatap Jian tepat di matanya. Tatapan itu bukan tatapan menantang yang berapi-api, tapi tatapan kosong yang mengerikan, seperti lubang sumur tua yang tak berdasar, tatapan seseorang yang sudah selesai dengan rasa takut. Maaf, Tuan. Kasihan nenek itu. Dia hanya mencari nafkah halal. Tidak perlu sekasar itu pada orang tua. Ucap Bima dengan bahasa Mandarin yang terbata-bata namun intonasinya jelas, tegas, dan berwibawa. Jian merasa diremehkan luar biasa. Bagi seorang murid senior perguruan elit, ditegur dan dinasehati oleh kuli asing di depan umum adalah penghinaan yang tak termaafkan, mencoreng arang di mukanya. Wajah Jian memerah padam hingga ke telinga. Teman-teman Jian mulai mengelilingi Bima, memasang kuda-kuda meremehkan, seolah siap mempermainkan seekor kelinci kecil yang tersesat di kandang serigala. Mereka meregangkan otot leher dan membunyikan jari-jari. Kau punya nyali juga. Orang asing. Kau tahu siapa kami? Kami adalah murid Master Guan. Tangan kami dilatih untuk memecahkan batu granit. Apalagi hanya mematahkan tulang kuli kurang gizi sepertimu. Ancam Jian sambil memamerkan kepalan tangannya yang kapalan tebal, hasil latihan meninju pasir besi bertahun-tahun. Bima hanya menghela napas panjang. Gestur tubuhnya tetap santai. Kedua tangannya tergantung bebas di sisi tubuh. Bahunya turun rileks. Posisi yang tampak lemah dan pasrah bagi orang awam. Namun dalam silat ini disebut sikap pasang semu. Posisi siap menyerang dari sudut manapun tanpa terdeteksi lawan. Saya tidak ingin ribut. Saya hanya ingin kembali bekerja. Bos saya nanti marah. Jawab Bima tenang. Lalu berbalik badan hendak meninggalkan mereka. Tindakan memunggungi lawan ini dianggap sebagai puncak ketidaksopanan dan kesombongan bagi Jian. Darahnya mendidih. Dasar kurang ajar. Jangan berpaling saat aku bicara. Tanpa aba-aba, Jian melompat, melancarkan tendangan menyapu ke arah punggung Bima. Tendangan itu cepat, bertenaga, dan mengincar ginjal. Cukup untuk membuat orang biasa kencing darah berhari-hari atau bahkan lumpuh. Para pekerja konstruksi yang menonton menahan napas. Beberapa menutup mata tak tega melihat Bima dihajar. Jajang berteriak, "Awas Bima!" Namun, hal ganjil terjadi. Sepersekian detik sebelum kaki Jian mendarat di punggungnya, tubuh Bima bergeser sedikit ke samping. Gerakannya sangat halus, minimalis, seperti daun kering yang tertiup angin sepau-sepau. Tendangan Jian hanya membelah udara kosong dengan suara wus yang nyaring. Karena momentum tendangannya sendiri yang terlalu besar dan tidak mengenai sasaran, Jian kehilangan keseimbangan. Ia terhuyung ke depan, kakinya tersangkut batu, dan hampir mencium aspal. Bima, tanpa menoleh sedikit pun, melanjutkan langkahnya seolah tidak terjadi apa-apa. Ritme jalannya tidak berubah. Hati-hati, Tuan. Jalannya licin, banyak pasir. Keseimbangan itu penting. Ucap Bima datar tanpa nada mengejek, yang justru terdengar sangat menyakitkan di telinga Jian. Jian yang hampir jatuh merasa sangat malu. Wajahnya panas bukan hanya karena marah,
Tapi karena dipermalukan di depan umum oleh seorang kuli yang bahkan tidak repot-repot menangkis, ia merasa dipermainkan seperti anak kecil yang baru belajar jalan. Harga diri perguruan naga besi serasa diinjak-injak oleh sepatu bot butut Bima. Bajingan! Kau pikir itu kebetulan? Habisi dia! Jian berteriak kalap. Urat lehernya menonjol. Ia memberi isyarat pada kedua temannya untuk menyerang bersamaan. 3 murid bela diri itu menerjang Bima dari 3 arah berbeda secara serentak. Satu mengincar kepala dengan pukulan lurus, satu mengincar perut dengan tendangan lutut, dan Jian mencoba mengunci kaki Bima dari bawah dengan sapuan leg sweep. Ini adalah kombinasi serangan maut formasi 3 naga yang biasa mereka gunakan untuk melumpuhkan lawan tangguh. Namun, Bima bukan preman pasar yang bisa dikeroyok sembarangan. Tubuh Bima bereaksi secara insting, digerakkan oleh memori otot yang dilatih puluhan tahun di bawah air terjun dan lumpur sawah. Ia melakukan gerakan berputar di poros tumitnya, tangannya menepis pukulan yang mengarah ke kepala dengan gerakan kelit, menangkis sambil mengelak, membiarkan tinju itu lewat di samping telinganya. Sementara itu, kakinya melangkah mundur membentuk pola segitiga langkah 9, membuat kuncian kaki Jian meleset total dan hanya menendang angin. Dengan satu sentuhan lembut namun bertenaga di siku salah satu penyerang, Bima menggunakan prinsip pengungkit, meminjam tenaga lawannya untuk menubruk temannya sendiri. Brak! 2 teman Jian bertabrakan keras kepala lawan kepala. Bunyi kelontang terdengar seperti kelapa jatuh. Mereka jatuh berguling di tanah sambil memegangi kepala yang benjol sebesar telur angsa. Jian yang serangannya meleset lagi, kini berdiri mematung dengan mulut ternganga. Ia melihat Bima masih berdiri di posisi yang sama. Napasnya bahkan tidak memburu. Tidak ada keringat berlebih. Tidak ada kuda-kuda kungfu yang lebar dan rendah. Tidak ada teriakan, "Hiya!" Hanya ketenangan yang menakutkan. Bima menatap mereka lagi. Kali ini matanya menyipit sedikit, memberikan peringatan tanpa kata yang membuat nyali ciut. "Sudahlah, pulanglah berlatih lagi. Kuda-kuda kalian masih goyah. Napas kalian terlalu boros," ucapnya pelan namun menusuk. Jian dan teman-temannya mundur dengan wajah penuh dendam dan ketakutan. Mereka tidak berani menyerang lagi karena sadar ada yang aneh dengan kuli bangunan ini. Tenaganya, refleksnya, semuanya di luar nalar. Tunggu pembalasan kami. Master Guan akan mendengar soal ini. Kau akan menyesal seumur hidup. Kau tidak tahu siapa yang kau lawan, teriak Jian sambil memapah temannya yang sempoyongan. Mereka pergi meninggalkan lokasi proyek dengan membawa rasa malu yang tak tertahankan, diiringi tatapan sinis para kuli. Begitu mereka hilang di tikungan, para pekerja konstruksi bersorak kegirangan. Mereka berlarian mengerumuni Bima, menepuk punggung dan bahunya. "Hebat kau Bima. Kau pakai kungfu apa tadi? Gerakanmu seperti hantu," tanya Mandorfu yang tiba-tiba menjadi ramah dan melupakan kekejamannya. Bima hanya tersenyum simpul, merendah. "Cuma keberuntungan, Pak. Saya cuma menghindar karena takut dipukul. Kebetulan mereka terpleset," jawabnya berbohong demi menutupi identitas. Sore harinya, saat jam kerja usai dan langit mulai jingga, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan gerbang proyek yang berdebu. Pintu terbuka, dan dari dalam keluar seorang pria parubaya dengan jubah latihan sutra berwarna emas yang berkilauan. Ia didampingi oleh Jian yang kini wajahnya diperban di beberapa bagian. Pria itu adalah wakil ketua perguruan naga besi, Tuan You. Auranya jauh lebih berat, gelap, dan menekan. Tuan You tidak berteriak-teriak seperti preman. Ia berjalan tenang namun mengintimidasi mendekati Bima yang sedang mencuci tangan di keran air umum. "Anak muda, kau yang bernama Bima?" tanyanya dengan suara bariton yang berat. Bima mematikan keran air, mengelap tangannya yang basah ke celana, lalu mengangguk hormat. "Benar, Tuan. Ada yang bisa saya bantu?" Tuan You menatap tajam, matanya seperti elang yang mengincar mangsa. "Muridku bilang kau menghina perguruan kami. Kau mempermainkan teknik naga besi dengan trik murahan." Bima menjawab tegas namun sopan. "Saya tidak menghina siapapun. Saya hanya membela diri dari serangan yang tidak beralasan." Tuan You tertawa kecil. Suara tawanya kering dan meremehkan. "Membela diri?
Dengan gaya bertarung liar tanpa aturan? Kau pikir gerakan kuli bisa menandingi seni bela diri warisan ribuan tahun? Tuan Yao kemudian mengeluarkan sebuah amplop merah tebal dari balik jubahnya. Ia melempar amplop itu ke dada Bima. Bukan berisi uang, tapi berisi tantangan resmi yang ditulis dengan tinta emas. Undangan duel di arena terbuka perguruan naga besi. 3 hari dari sekarang. Jika kau laki-laki, datanglah. Jika kau tidak datang, kami akan menganggap semua pekerja di proyek ini adalah pengecut, dan kami akan pastikan proyek ini diganggu setiap hari oleh hantu sampai bangkrut. Ancam Tuan Yao. Ancaman Tuan Yao bukan main-main. Di wilayah itu, perguruan naga besi memiliki pengaruh kuat pada preman lokal dan birokrasi. Bima menatap amplop itu, lalu menatap wajah-wajah cemas rekan kerjanya yang menggantungkan nasib padanya. Jajang, teman sekamarnya, terlihat pucat pasi. Bima tahu ia tidak punya pilihan. Mundur berarti membiarkan teman-temannya menderita. Baik, saya akan datang. Jawab Bima pelan tapi mantap. Tuan Yao tersenyum licik, puas karena umpannya dimakan. Bagus, persiapkan dirimu untuk lumpuh seumur hidup. Nak, kami tidak akan menahan diri. Siapkan kursi roda. Rombongan itu pun pergi meninggalkan debu yang menyesakkan. Malam itu, di asrama pekerja yang sempit, pengap, dan berbau keringat, Bima tidak bisa tidur. Pikirannya melayang. Ia memegang liontin kalung peninggalan ibunya, sebuah batu akik sederhana yang diikat tali hitam. Ia tidak ingin bertarung, tapi keadaan memaksanya menjadi harimau lagi. Teman-temannya sudah tertidur kelelahan. Dengkuran mereka bersahutan, tidak menyadari beban berat yang dipikul Bima. Bima mengendap-endap keluar dari asrama menuju atap gedung lantai 20 yang belum jadi. Angin malam berhembus kencang di ketinggian itu. Dingin menusuk tulang. Di bawah sinar bulan purnama yang terang, Bima mulai membuka kembali memori ototnya yang sudah lama ia tidurkan sejak merantau. Ia melepas bajunya, membiarkan angin menerpa kulit sawo matangnya yang penuh bekas luka kerja. Ia tidak melakukan gerakan akrobatik yang memukau. Ia hanya duduk bersila di tepi gedung, mengatur napas. Teknik pernapasan Cimande berfokus pada pengolahan tenaga dalam murni dan pengerasan tubuh. Ia menarik napas dalam-dalam lewat hidung, menahannya di pusar, dantian, memadatkannya, dan mengalirkannya ke seluruh pembuluh darah hingga ujung jari. Suara napas Bima terdengar mendesis halus namun bertenaga, seperti ular yang siap mematuk. Keringat dingin mulai bercucuran deras meski ia hanya duduk diam dan udara sangat dingin. Ia sedang membangunkan sedulur papat limo pancer dalam dirinya, menyatukan cipta, rasa, dan karsa. Bima teringat pesan Ki Sentara. Silat itu bukan untuk gagah-gagahan. Silat itu solat. Silat itu silaturahmi. Tapi jika nyawa dan harga diri diinjak, silat adalah alat untuk menghentikan kezaliman. Jadilah air yang tenang, tapi bisa menjadi tsunami yang menghancurkan jika dibendung paksa. Setelah 1 jam bermeditasi dalam diam, Bima mulai bergerak. Ia melatih jurus-jurus dasar. Kelit, tangkis, pukul, gebrak. Gerakannya tidak indah meliuk-liuk seperti tarian opera, tapi patah-patah, efisien, dan mematikan. Setiap pukulan yang ia lontarkan ke udara menghasilkan suara dentuman angin yang padat. Us! Us! Ia juga melatih kekerasan tangannya dengan memukulkan lengan ke tiang beton gedung yang belum diplester. Duk! 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 Tiang beton itu bergetar. Debu-debu rontok. Lengan Bima tidak memar sedikit pun. Justru kulitnya tampak semakin keras, merah, dan mengkilap. Ia sedang mempersiapkan teknik gedik, pukulan dan benturan lengan yang bisa mematahkan tulang lawan seketika jika beradu. Di kejauhan, dari gedung seberang, seorang tua misterius dengan seragam satpam memperhatikan Bima berlatih lewat teropong. Itu adalah Pak Tuamo, penjaga malam proyek yang ternyata mantan ahli bela diri yang menyamar. Ia melihat gerakan Bima dan bergumam kagum. Gerakan itu bukan kungfu, bukan karate, bukan muay thai. Gerakannya mengalir seperti air tapi keras seperti besi. Pemuda ini menyimpan naga di dalam tubuhnya. Hari penentuan tiba.
Arena perguruan naga besi yang biasanya sakral dan tertutup, kini riuh rendah seperti pasar malam. Tribun sudah dipenuhi penonton. Bukan hanya murid perguruan, tapi juga warga sekitar yang penasaran, wartawan lokal yang haus berita sensasi, dan tentu saja puluhan pekerja proyek yang datang mendukung Bima dengan spanduk dari karung semen bertuliskan, "Bima semangat!" dan "Indonesia bisa!" Suasana sangat intimidatif. Mural naga besar di dinding seolah menatap tajam ke arah penantang dengan mata merahnya. Aroma dupa yang menyengat bercampur dengan bau keringat ketegangan. Bima datang sendirian, berjalan membelah kerumunan yang memandangnya dengan tatapan meremehkan. Ia hanya mengenakan kaos oblong putih polos, celana pangsi hitam selutut yang ia bawa dari Indonesia, dan ikat kepala batik sederhana yang melingkar di dahinya. Tanpa pelindung, tanpa sepatu mahal, tanpa tim ofisial. Penampilannya yang sangat sederhana mengundang tawa mengejek dari kubu lawan. Lihat, dia mau piknik atau bertarung? Mana seragamnya? Dia pikir ini sawah? Ejek seorang murid senior sambil menunjuk-nunjuk. Di tengah arena, Tuan Yo sudah berdiri gagah dengan tombak panjang berujung perak di tangannya. Senjata itu berkilau menakutkan di bawah lampu sorot arena. Tunggu, tombak? Bisik Jajang ngeri di tribun. Tangannya gemetar. Ya, ini adalah duel bebas Lei Tai. Senjata diperbolehkan dalam aturan kuno mereka. Tuan Yo ingin segera menghabisi Bima dengan jangkauan senjata panjang. Tidak mau mengambil risiko bertarung tangan kosong setelah mendengar cerita Jian tentang refleks Bima yang aneh. Kau boleh pilih senjata di rak itu. Nak, ada pedang, toya, ruyung, golok. Pilih sesukamu agar kau punya alasan saat kalah nanti, kata Tuan Yo sok bijak, menunjuk rak senjata di pinggir arena. Bima menggeleng pelan. Wajahnya datar. Ia mengangkat kedua tangannya yang terkepal di depan dada. Tangan dan kaki saya adalah senjata saya. Saya tidak butuh besi. Besi hanya akan memperlambat saya. Jawab Bima tenang namun suaranya bergema. Jawaban ini membuat Tuan Yo semakin marah karena merasa diremehkan lagi. Wajahnya mengeras. Urat di pelipisnya berdenyut. Sombong! Matilah kau di ujung tombakku. Wasit, seorang pria tua berbaju hitam, mengangkat tangan dan membunyikan gong tanda pertarungan dimulai. Teng! Suara gong itu menggetarkan udara, menandai dimulainya pertarungan kehormatan antar dua bangsa. Tuan Yo langsung memutar tombaknya dengan kecepatan tinggi, menciptakan perisai angin yang berdesing mengerikan wung-wung. Ia tidak memberi ampun, langsung menyerang dengan tusukan-tusukan cepat mengarah ke titik vital, tenggorokan, mata, dan jantung. Bima menghindar dengan gerakan minimalis yang presisi. Setiap kali mata tombak hampir menyentuh kulitnya, Bima hanya memiringkan tubuh sedikit, atau memutar bahunya, seolah ia sudah tahu kemana arah tombak itu sebelum digerakkan. Ujung tombak hanya berhasil menyobek sedikit kaosnya, tapi tidak pernah menyentuh kulit. Penonton mulai terdiam. Mulut mereka terkatup rapat. Mereka melihat Bima seperti menari di antara hujan tusukan tombak. Ketenangannya membuat bulu kuduk merinding. Jangan lari terus. Tikus. Hadapi aku. Teriak Tuan Yo frustrasi karena tak satu pun serangannya telak. Staminanya mulai terkuras untuk memutar tombak seberat itu. Ia melancarkan sabetan horizontal yang sangat lebar, berniat membelah perut Bima menjadi dua. Ini adalah jurus pamungkasnya. Naga mengibas ekor. Kali ini Bima tidak mundur atau menghindar. Ia justru maju menerjang masuk ke dalam jangkauan putaran tombak. Langkah bunuh diri bagi orang awam. Tapi bagi pesilat Cimande, jarak rapat adalah surga. Jarak tembak adalah neraka. Dengan kecepatan kilat, tangan kiri Bima menangkis gagang tombak Tuan Yo dengan teknik tangkap saat tenaganya belum maksimal di pangkal. Sementara tangan kanannya mengirimkan pukulan teot, pukulan dengan ujung jari yang ditekuk runcing seperti paruh burung, tepat ke ulu hati Tuan Yo. Buk! Suara pukulan itu terdengar tumpul, dalam, dan berat, seperti memukul karung basah. Mata Tuan Yo terbelalak lebar. Napasnya tercekat. Tombaknya terlepas dari genggaman dan jatuh berkelontangan di lantai batu. Ia mundur 3 langkah sambil memegangi dadanya. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ia mencoba menarik napas, tapi paru-parunya seolah terkunci rapat.
Diafragmanya lumpuh sesaat. Pukulan Bima tidak melukai kulit luar, tapi getarannya merusak ritme napas lawan. Satu stadion hening seketika. Tuan Yo jatuh berlutut, memuntahkan sedikit darah segar. Ia kalah telak hanya dalam satu jurus serangan balik. Bima tidak melanjutkan serangannya. Ia tidak menendang lawan yang sudah jatuh. Ia mundur kembali ke posisi awal, menangkupkan tangan di dada tanda hormat, postur seorang pendekar yang beretika. "Terima kasih," ucapnya datar. Namun, keheningan itu pecah oleh suara tepuk tangan pelan, satu-satu, dari balkon utama lantai 2. Plok, plok, plok. Semua mata tertuju ke atas. Master Guan, sang pemimpin tertinggi perguruan naga besi, berdiri di sana. Ia bertubuh tinggi besar dengan jenggot putih panjang yang menjuntai. Matanya tajam seperti pedang tua. Tanpa menggunakan tangga, ia melompat dari balkon setinggi 5 meter itu dan mendarat di tengah arena tanpa suara sedikit pun. Kaki mendarat ringan seperti kapas. Debu di kakinya bahkan tidak berterbangan. Teknik meringankan tubuh Kinggong yang sempurna yang hanya dimiliki Grandmaster. Aura membunuhnya 100 kali lipat lebih kuat dan pekat daripada Tuan Yo. Bima bisa merasakan tekanan udara di sekitarnya menjadi berat, seolah oksigen menipis. "Kau memiliki bakat, anak muda. Aliran apa yang kau pakai? Itu bukan bela diri Tiongkok, bukan Jepang, bukan juga Barat," tanya Master Guan dengan suara berwibawa namun mengandung ancaman tersembunyi. "Ini pencak silat, Master. Warisan leluhur Nusantara, Indonesia," jawab Bima bangga, dagunya terangkat. Matanya tidak gentar menatap sang legenda. Mendengar nama asing itu, Master Guan mendengus meremehkan. "Silat? Belum pernah dengar. Mungkin hanya tarian kampung untuk mengusir nyamuk. Hari ini akan kuuji. Apakah silatmu bisa menahan cakar nagaku?" Master Guan tidak memakai senjata. Ia memasang kuda-kuda cakar naga. Jari-jarinya menekuk kaku seperti cakar besi, siap merobek daging dan tulang. Urat-urat di tangannya menonjol hitam. Pertarungan kedua dimulai. Kali ini Bima tidak bisa santai. Serangan Master Guan sangat cepat, bertenaga dalam, dan ganas. Setiap kibasan tangannya menimbulkan angin yang menyakitkan kulit wajah Bima seperti sabetan pisau silet. Bima terdesak hebat. Baju kaosnya robek di bagian bahu, dada, dan lengan terkena sabetan kuku Master Guan. Darah segar menetes membasahi lantai arena. Penonton bersorak lagi, yakin jagoan mereka akan menang dan menghancurkan si orang asing yang lancang. Bima menyadari bahwa ia tidak bisa menang hanya dengan mengandalkan kecepatan. Master Guan terlalu berpengalaman dan tenaga dalamnya terlalu tebal. Ia harus menggunakan tenaga dalam simpanan. Bima mengubah kuda-kudanya. Ia merendahkan tubuhnya hampir menyentuh tanah. Kuda-kuda Depok yang sangat rendah, hampir duduk bersilat tapi melayang. Master Guan menyerang dari atas, berniat menghancurkan batok kepala Bima. Saat itulah Bima melakukan gerakan sapuan bawah yang memutar. Kakinya menghantam pergelangan kaki Master Guan dengan keras. Master Guan yang kokoh seperti batu karang itu goyah untuk pertama kalinya. Namun, Master Guan adalah ahli veteran. Ia menggunakan momentum jatuhnya untuk melakukan tendangan salto di udara. Kaki mereka beradu keras. Duar! Benturan tulang kering itu terdengar mengerikan. Keduanya terpental mundur. Bima merasakan tulang keringnya berdenyut hebat. Rasanya seperti retak di bagian dalam. Ia mundur beberapa langkah, mencoba menyeimbangkan tubuhnya yang mulai goyah. Rasa sakit itu memicu memori masa lalunya, membawanya kembali ke masa 5 tahun lalu di kaki Gunung Gede, Jawa Barat, tempat ia ditempa. Saat itu hujan deras mengguyur bumi. Ki Sentara, gurunya yang keras namun penyayang, sedang menghukumnya berendam di bawah air terjun dingin karena Bima menggunakan silat untuk berkelahi di pasar demi membela teman. "Kau pikir kau hebat? Kau pikir pukulanmu keras?" teriak Ki Sentara menembus suara gemuruh air terjun. "Silat Cimande bukan tentang mematahkan tulang orang, Bima. Itu tentang mematahkan ego sendiri. Kalau kau masih marah saat memukul, kau bukan pendekar, kau cuma preman." Ki Sentara kemudian mengajarkan filosofi, harimau tidur,
Di atas batu licin, harimau tidak mengaum setiap saat. Ia tenang, ia mengamati, ia menyatu dengan hutan. Tapi saat ia bergerak, tidak ada keraguan, tidak ada ampun. Jangan lawan kekuatan dengan kekuatan, Bima. Itu bodoh. Lawanlah kekerasan batu dengan kelembutan air, tapi hancurkan dari dalam. Air bisa membelah batu bukan karena kekuatan, tapi karena ketekunan dan fokus. Ingatan itu menyentak kesadaran Bima di tengah arena yang panas. Ia sadar, selama beberapa menit terakhir ia terpancing emosi untuk mengadu kekuatan fisik dengan Master Guan. Itu kesalahan fatal. Melawan baju besi Shaolin dengan benturan fisik adalah kebodohan. Sama saja memukul tembok baja dengan tangan kosong. Ia harus kembali ke ajaran dasar. Hancurkan dari dalam, serang pusat energinya. Bima memejamkan mata sejenak, mengabaikan sorak-sorai penonton yang menginginkan darahnya tumpah. Ketika Bima membuka mata, tatapannya berubah total. Tidak ada lagi kemarahan, ketakutan, atau ketegangan di wajahnya. Tubuhnya menjadi lebih rileks, bahunya turun, otot-ototnya kendur namun siap meledak. Ia tidak lagi memasang kuda-kuda kaku, melainkan berdiri dengan lutut sedikit ditekuk, tangan terbuka lebar di depan dada, mengundang serangan. Master Guan melihat perubahan ini dan merasa curiga. Alis putihnya berkerut. Apa dia menyerah? Atau dia gila? Batinnya. Tapi insting pendekarnya mengatakan sebaliknya. Pemuda di depannya ini justru terasa semakin berbahaya. Auranya berubah dari api menjadi air bah yang tenang sebelum badai. Jangan main-main denganku. Tunjukkan kemampuanmu, teriak Master Guan, meluncurkan serangan cakar naga ganda ke arah dada Bima dengan kecepatan penuh. Bima tidak menangkis keras. Ia bergeser miring, membiarkan cakar itu lewat hanya 1 inci dari dadanya. Saat tangan Master Guan lewat, Bima menempelkan punggung tangannya ke lengan Master Guan yang sedang melaju. Teknik rikatan, menempel dan mengikuti gerak lawan. Bima tidak memukul, tapi menumpang pada gerakan Master Guan, membuat Master Guan merasa memukul bayangan yang lengket seperti permen karet. Setiap kali Master Guan memukul, Bima menempel, memutar, dan mendorong sedikit di sikunya, membuat arah pukulan Master Guan melenceng dan membuang tenaga percuma ke udara kosong. Master Guan mulai berkeringat deras. Napasnya mulai memburu. Ia merasa tenaganya terkuras seperti disedot oleh pusaran air yang tak terlihat. Ia memukul angin, dan angin itu memukul balik. Melihat napas Master Guan mulai tidak teratur dan keringat bercucuran di dahinya, Bima tahu saatnya menyerang balik. Ia tidak menggunakan pukulan kepalan tangan yang mudah ditangkis. Ia menggunakan siku dan lutut. Senjata jarak dekat paling mematikan dalam silat karena tulang di bagian itu adalah yang terkeras. Saat Master Guan melancarkan pukulan lurus yang meleset, Bima menunduk cepat dan masuk ke pertahanan dalam. Infighting, lawan. Buk! Siku kanan Bima menghantam rusuk Master Guan dengan telak. Bak! Lutut kiri Bima naik menghantam paha bagian dalam Master Guan. Serangan itu cepat, pendek, dan bertubi-tubi. Tep-tep-tep. 3 pukulan totokan mendarat di titik saraf bahu Master Guan dengan akurasi dokter bedah. Lengan kanan Master Guan seketika terkulai lemas. Mati rasa, seolah aliran listriknya diputus. Penonton terbelalak kaget. Sang naga kehilangan 1 sayapnya. Tidak pernah ada yang bisa melukai Master Guan seperti ini. Master Guan meraung marah, mundur menjauh sambil memegangi bahunya yang lumpuh sementara. Harga dirinya tercabik. Di pinggir arena, Jian gemetar melihat gurunya terdesak. Wajahnya pucat. Tidak mungkin. Guru tidak mungkin kalah. Guru adalah dewa. Gumamnya berulang kali, menyangkal kenyataan. Sementara itu, Bima terus menganalisa lawannya dengan dingin. Ia melihat pola napas Master Guan. Setiap kali Master Guan hendak mengeluarkan tenaga dalam besar untuk jurus baju besi, ada jeda sepersekian detik di bagian perut bawahnya di mana ototnya sedikit kendor untuk menarik napas. Itu titik lemahnya. Celah sempit menuju kemenangan. Master Guan, yang merasa dipermalukan karena 1 tangannya lumpuh di depan murid-muridnya, kini nekat. Ia mengalirkan seluruh tenaga dalamnya ke tangan kirinya yang masih aktif.
Uap panas terlihat mengepul dari tangannya, mengubah udara di sekitarnya menjadi gelombang panas. Ia akan menggunakan tapak Buddha beracun, jurus terlarang yang bisa membakar organ dalam lawan dengan hawa panas beracun yang ekstrim. Jurus ini dilarang di turnamen resmi karena terlalu mematikan. Kau memaksaku melakukan ini, anak muda. Jangan salahkan aku jika kau pulang tinggal nama, teriak Master Guan. Matanya merah menyala. Ia tidak peduli lagi soal kehormatan atau aturan. Ia hanya ingin kemenangan mutlak untuk menutupi rasa malunya. Ia menerjang maju seperti banteng gila yang terluka, mengabaikan pertahanan dirinya sendiri, siap menukar luka demi satu pukulan mematikan. Bima melihat serangan nekat itu. Ia tahu ia tidak bisa menghindar sepenuhnya kali ini karena area serangannya terlalu luas dan cepat. Bima memutuskan untuk mengadu tulang, sebuah pertaruhan berbahaya. Ia mengaktifkan teknik balung wesi, tulang besi, yang ia latih dengan memukul tiang beton dan batang pohon pisang selama bertahun-tahun. Ia memadatkan kalsium dan energi ke tulang hastanya. Saat lengan kiri Master Guan mengayun dengan hawa panas, Bima menyambutnya dengan benturan tulang hasta yang keras untuk memblokir. Krak! Suara benturan tulang terdengar sangat nyaring, seperti dahan pohon patah, membuat ngilu siapa saja yang mendengarnya. Keduanya meringis kesakitan secara bersamaan. Lengan Bima memar-ungu seketika, tulangnya terasa retak rambut, tapi ia berhasil menahan laju serangan itu agar tidak mengenai kepalanya. Namun, efek panas dari pukulan Master Guan mulai menjalar masuk ke pori-pori. Lengan Bima terasa seperti dibakar api. Panasnya merambat ke bahu. Kulitnya melepuh merah. Rasa sakitnya luar biasa. Tapi Bima menggigit bibirnya hingga berdarah untuk tetap sadar. Ia tidak boleh pingsan. Jika ia pingsan sekarang, ia mati dan ibunya tidak akan pernah sembuh. Bima mundur terhuyung-huyung, kakinya sempoyongan, berpura-pura hampir jatuh kehabisan tenaga. Ini adalah jebakan klasik tapi efektif. Master Guan, melihat musuhnya goyah dan sekarat, menjadi tamak dan ceroboh. Ia ingin mengakhiri pertarungan dengan gaya. Ia melompat tinggi ke udara, menyiapkan tendangan tumit penghancur kepala dari atas. Matilah kau. Hancur berkeping-keping. Inilah momen yang ditunggu Bima. Saat Master Guan berada di udara, ia tidak memiliki pijakan dan tidak bisa mengubah arah gerakannya. Ia menjadi target terbang yang empuk. Bima tiba-tiba berhenti sempoyongan. Matanya terbuka lebar, tajam dan fokus seperti mata harimau yang melihat mangsa. Ia memadatkan seluruh sisa tenaga dalamnya ke satu titik di kaki kanannya. Ia tidak menangkis ke atas untuk menahan beban Master Guan. Ia justru memukulkan kedua tangannya ke tanah dengan keras. Boom! Lantai arena retak. Getaran hebat membuat debu semen dan pasir naik ke udara, menciptakan tirai debu yang mengganggu pandangan Master Guan di udara. Tahan napas kalian semua. Kita sudah sampai di titik paling genting. Detik-detik penentuan hidup dan mati. Master Guan sedang melayang di udara siap menghancurkan kepala Bima. Dan Bima justru memukul tanah? Strategi gila macam apa ini? Sebelum kita lihat hasil benturan maut yang akan menentukan nasib Bima dan harga diri bangsa ini, Mimin mau minta tolong sebentar nih buat kalian para pendekar online. Kalau kalian merinding melihat perjuangan Bima membawa nama Indonesia di tanah rantau, tolong pencet tombol like yang ada jempolnya itu sekarang juga. Gratis kok. Hitung-hitung dukung Bima. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini kita akan bahas lebih banyak kisah from zero to hero para pahlawan devisa kita yang tak terekspos. Coba tulis juga di kolom komentar. Cimande tak ada matinya. Biar Mimin makin semangat lanjutin ceritanya sampai tamat. Oke, jempol sudah diamankan? Komentar sudah ditulis? Mantap! Sekarang, kencangkan sabuk pengaman kalian, karena ledakan tenaga dalam yang sesungguhnya baru akan dimulai. Debu tebal yang berterbangan akibat pukulan Bima ke lantai membuat Master Guan kehilangan fokus visual sekejap. Ia hanya memukul kabut. Di dalam kabut debu itu, Bima melompat vertikal dengan sisa tenaga terakhirnya, berputar seperti gasing dengan kecepatan luar biasa. Ini adalah teknik guntingan udara atau tendangan T. Kaki kanan Bima melesat bagaikan pecut,
menghantam tepat di dagu Master Guan yang sedang terbuka pertahanannya karena kaget. Dak! Suara hantaman itu begitu keras hingga terdengar sampai ke tribun paling belakang. Rahang Master Guan berbunyi retak. Kepala Master Guan tersentak ke belakang dengan keras. Momentum tendangan itu membatalkan serangan Master Guan. Sang Master terpental, berputar tak terkendali di udara, dan jatuh menghantam tanah dengan punggung duluan. Brak! Tanah bergetar. Seluruh gedung sunyi senyap. Mulut penonton menganga. Tidak ada yang percaya Master Guan, sang legenda hidup, bisa dijatuhkan oleh seorang kuli bangunan. Bima mendarat dengan napas tersengal hebat. Dadanya naik turun. Darah mengalir dari hidung dan sudut bibirnya. Kakinya gemetar. Tapi ia memaksakan diri untuk tetap berdiri tegak laksana karang di tengah ombak. Namun, mimpi buruk belum berakhir. Tangan Master Guan bergerak. Ia mencengkeram tanah hingga hancur menjadi bubuk. Perlahan, monster tua itu bangkit seperti zombie. Matanya kini memerah total. Pembuluh darah di matanya pecah. Bukan lagi tatapan manusia, tapi tatapan iblis yang terluka parah. Ia merobek sisa baju atasnya, memperlihatkan otot-otot yang kini dialiri tenaga dalam hingga kulitnya berubah warna menjadi ungu kemerahan. Kau benar-benar membuatku marah. Tidak ada ampun lagi. Geram Master Guan. Suaranya bergema, berat dan parau. Ia mengaktifkan jurus terlarang klannya yang legendaris. Naga api membakar langit. Hawa panas di sekitar arena meningkat drastis. Penonton di barisan depan mundur ketakutan karena merasakan gelombang panas yang nyata membakar kulit wajah mereka. Bima sadar, ini bukan lagi pertandingan bela diri. Ini adalah eksekusi mati. Master Guan berniat membunuhnya. Ia tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan kartu as terakhirnya, jurus yang dilarang Kisentara kecuali dalam keadaan terdesak antara hidup dan mati, jurus pamacan, harimau, yang digabung dengan vibrasi inti. Bima mulai menggeram rendah. Suaranya berubah menjadi gutural, mirip suara harimau yang keluar dari kerongkongan manusia. Jari-jarinya menekuk, bukan seperti cakar naga yang kaku, tapi cakar harimau yang siap mencabik. Master Guan menerjang. Kali ini kecepatannya tidak terlihat oleh mata biasa. Ia meninggalkan bayangan Afterimage di belakangnya. Ia menyerang dengan dua telapak tangan terbuka yang membara, mengincar dada Bima. Jika kena, jantung Bima akan berhenti seketika, hangus terbakar dari dalam. Bima tidak mundur 1 inci pun. Ia justru menyambut serangan itu dengan berani. Ia memasang kuda-kuda suliwa, posisi kaki menyilang yang memungkinkannya memutar poros tubuh dengan cepat. Saat Master Guan memukul, Bima menggunakan teknik lempit, melipat. Ia menangkap pergelangan tangan Master Guan yang membara dengan kedua tangannya. Ces! Suara kulit terbakar terdengar. Bau daging hangus menguar di udara. Tangan Bima terbakar hebat. Kulit telapak tangannya melepuh. Tapi ia tidak melepaskannya. Ia menahan rasa sakit itu, menyerapnya, mengubah rasa sakit menjadi adrenalin, dan menjadikannya bahan bakar. Sekarang, mati atau hidup? Batin Bima berteriak. Ia memutar badannya, menarik Master Guan mendekat hingga wajah mereka berhadapan, dan melepaskan seluruh tenaga dalamnya melalui satu pukulan telapak tangan kanan tepat ke tengah dada Master Guan. Teknik vibrasi merpati putih yang ia pelajari dasarnya dari seorang paman di Jawa, digabung dengan ledakan tenaga murni Cimande. Getaran itu merambat dari telapak tangan Bima, menembus kulit Master Guan, melewati tulang rusuk tanpa mematahannya, dan langsung menghantam jantung dan paru-parunya, mengacaukan aliran listrik di jantung sang Master. Duer! Terjadi ledakan energi tak kasat mata di tengah arena. Gelombang kejut membuat debu di lantai tersapu bersih membentuk lingkaran. Keduanya terpental ke arah berlawanan seperti diledakkan bom. Bima terlempar 5 meter ke belakang, menabrak tembok pembatas hingga retak, lalu merosot jatuh tak bergerak dengan asap tipis keluar dari tangannya. Setelah ledakan itu, keheningan total menyelimuti arena. Debu perlahan turun. Semua mata tertuju ke tengah. Master Guan masih berdiri di tempatnya. Kakinya menancap ke dalam tanah sedalam mata kaki, menunjukkan betapa kuatnya kuda-kudanya menahan benturan. Ia tampak kokoh tak tergoyahkan seperti patung batu.
Murid-murid naga besi mulai bersorak, mengira guru mereka menang karena masih berdiri. Hidup Master Guan. Habisi kuli itu. Naga besi jaya. Teriak Jian dan teman-temannya penuh euforia. Namun, sorakan itu perlahan mati, satu persatu, digantikan oleh bisikan kebingungan. Ada yang aneh. Master Guan tidak bergerak sama sekali. Tidak ada pose kemenangan. Wajahnya membeku dalam ekspresi kaget yang tak terlukiskan. Tiba-tiba, terdengar suara kain robek yang keras. Brebet. Dari punggung Master Guan, baju sutranya meledak robek hingga hancur berkeping-keping. Jejak telapak tangan tercetak jelas di dadanya yang memar ungu, dan energi pukulan itu tembus hingga membuat memar yang sama di punggungnya. Itu adalah pukulan jarak jauh atau tenaga dalam tembus yang merusak organ dari dalam tanpa menghancurkan kulit luar. Tubuh Master Guan bergetar hebat. Ia terbatuk, dan darah hitam pekat menyembur deras dari mulutnya, membasahi jenggot putihnya. Ia jatuh berlutut. Kedua tangannya menopang tubuh agar tidak rubuh total. Napasnya tersengal berat. Ia menatap Bima yang tergeletak pingsan di ujung sana dengan tatapan tidak percaya bercampur horor. Pukulan apa itu? Bagaimana mungkin? Tanyanya lirih. Suaranya bergetar menahan sakit yang luar biasa di dalam dadanya. Di ujung sana, jari Bima bergerak sedikit. Dengan sisa tenaga terakhir yang entah datang dari mana, mungkin doa ibunya yang menembus ribuan kilometer, Bima mencoba bangkit. Ia merangkak, lalu berdiri tertatih-tatih, bersandar pada dinding yang retak. Wajahnya babak belur. Tangannya melepuh, tapi matanya masih menyala meski redup. Itu salam dari Indonesia. Jawab Bima lirih. Suaranya hampir tak terdengar, sebelum pandangannya kabur dan gelap. Wasit yang sedari tadi bengong di pojok karena syok, akhirnya berlari ke tengah. Ia bingung harus mengangkat tangan siapa. Keduanya terluka parah. Situasi menjadi kacau. Tim medis berlarian masuk membawa tandu. Murid-murid naga besi hendak menyerbu Bima karena marah guru mereka terluka. "Berhenti!" teriak Master Guan menggelegar, menghentikan langkah semua orang. Dengan sisa tenaganya, Master Guan memaksakan diri berdiri tegak kembali, menepis bantuan medis yang hendak memapahnya. Ia berjalan tertatih-tatih mendekati Bima yang sudah setengah sadar di papah jajang. Penonton menahan napas. Apakah Master Guan akan menghabisi Bima yang sudah tak berdaya? Jajang dan teman-teman kuli sudah siap melompat pagar, mengambil besi dan batu untuk melindungi Bima sampai mati. Ketegangan memuncak. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat seluruh gedung terperangah dan akan dikenang selamanya di kota itu. Master Guan berhenti 1 meter di depan Bima. Ia menatap pemuda itu lekat-lekat, menatap mata bening yang tidak memiliki rasa takut itu. Lalu, secara perlahan, Master Guan menangkupkan kedua tangannya di depan dada, dan membungkuk dalam-dalam, bowing, hingga 90 derajat. Sebuah penghormatan tertinggi dalam dunia persilatan Tiongkok yang hanya diberikan seorang murid kepada guru besar, atau kepada lawan yang sangat dihormati. "Saya kalah," ucap Master Guan lantang. Suaranya bergema memecah keheningan, didengar oleh ratusan saksi. "Ilmu bela dirimu lebih tinggi dari sekadar bentuk fisik. Kau memiliki hati seorang pendekar sejati. Kau tidak membunuhku saat kau punya kesempatan menyerang jantungku tadi. Aku, Guan, Patriar Naga Besi, dengan ini mengakui kekalahanku dan berhutang nyawa padamu." Master Guan berbalik menghadap murid-muridnya dan penonton. "Mulai hari ini, perguruan Naga Besi mengakui kehebatan pencak silat. Dan kau, Bima, adalah saudara kehormatan kami. Siapapun yang mengganggumu atau teman-temanmu, berarti mengganggu perguruan Naga Besi. Camkan itu," titah Master Guan tegas. Di sudut tribun, beberapa pria bertampang garang dengan tato naga hitam, mata-mata triad, terlihat tidak senang dan menyelinap pergi melaporkan kejadian ini. Air mata menetes dari mata Bima mendengar pengakuan itu. Ia membalas penghormatan itu dengan membungkuk semampunya. Lalu tubuhnya menyerah. Ia pingsan total karena kelelahan ekstrim. Tubuhnya ditangkap oleh Master Guan sendiri sebelum menyentuh tanah. Bima segera dilarikan ke ruang perawatan VIP milik perguruan, bukan rumah sakit umum. 3 hari lamanya Bima tidak sadarkan diri.
Ia mengalami koma ringan akibat penggunaan tenaga dalam yang melampaui batas tubuhnya. Ketika ia membuka mata, ia bingung. Ia tidak berada di asrama kuli yang bau apek dan panas, melainkan di sebuah kamar tidur mewah yang luas, sejuk, dengan aroma dupa wangi herbal yang menenangkan. Tubuhnya dibalut perban herbal yang dingin. Seorang tabib tua berjenggot panjang sedang memeriksa nadinya. "Ah, kau sudah sadar, Tuan Muda. Ki Emu sangat kuat. Kau pulih lebih cepat dari dugaan," kata tabib itu ramah. Di samping tempat tidur, ada keranjang-keranjang buah-buahan parsel, bunga, dan tumpukan surat dari penggemar. Pintu terbuka, dan masuklah Jajang bersama Udin. Wajah mereka berseri-seri membawa rantang makanan. "Bim, akhirnya bangun juga lu. Gila Bim, lu jadi artis sekarang." Satu Tiongkok heboh. Seru Jajang antusias sambil memperlihatkan layar HP-nya. Video pertarungan Bima direkam diam-diam oleh penonton dan viral di media sosial Douyin dan Weibo. Judulnya, Kung Fu Master versus Indonesian Warrior. Komentarnya ribuan, memuji keberanian dan teknik Bima yang unik. Lu trending topik, Bim. Tak lama kemudian, Master Guan masuk. Ia masih diperban dadanya, berjalan pelan. Ia duduk di kursi sebelah kasur Bima. Mereka berbincang lama, bukan sebagai musuh, tapi sebagai sesama praktisi bela diri. Mereka bertukar ilmu. Master Guan menjelaskan tentang konsep Qi, energi vital, dan titik meridian, sementara Bima menjelaskan tentang tenaga dalam dan pernapasan tiga segitiga. Ternyata, keduanya memiliki prinsip yang sama meski bahasanya berbeda. Kekalahan ini justru menjadi obat bagi jiwa Master Guan yang selama ini sombong dan merasa tak terkalahkan di menara gadingnya. Di hari kelima, saat Bima sudah bisa berjalan dan luka bakarnya mulai kering, Master Guan mengajak Bima berkeliling dojo. Ia menunjukkan fasilitas latihan yang mewah. Lalu, di ruang kerjanya, Master Guan memberikan tawaran yang sangat menggiurkan. Ia menyodorkan kontrak kerja resmi di atas meja kayu mahoni. "Bima, aku ingin kau berhenti jadi kuli. Jadilah pelatih tamu di perguruanku. Ajarkan murid-muridku tentang filosofi silat dan teknik kuncianmu yang unik," kata Master Guan serius. "Gaji yang kutawarkan 20.000 yuan per bulan, 10 kali lipat dari gajimu sebagai kuli bangunan. Kau bisa tinggal di sini, makan enak, dapat asuransi, dan dihormati sebagai master muda. Bagi kebanyakan orang, ini adalah tiket emas. Hidup enak, gaji besar, status sosial tinggi, dan jalan pintas menuju kesuksesan." Bima menatap kontrak itu. Ia menatap tangannya yang kapalan kasar, lalu menatap jubah sutra Master Guan. Ia teringat wajah ibunya, teringat wajah Jajang, Udin, dan kawan-kawan kuli yang masih berjuang di lumpur proyek. Jika ia pergi, siapa yang akan melindungi mereka? Bima menggeleng pelan sambil tersenyum tulus, menggeser kontrak itu kembali ke arah Master Guan. "Terima kasih, Master. Tawaran ini sangat mulia dan menggoda. Tapi tugas saya di sini belum selesai. Saya datang sebagai kuli untuk membangun gedung itu, dan saya pantang melanggar kontrak kerja. Teman-teman saya ada di sana. Nasib kami terikat satu sama lain. Saya akan tetap menjadi kuli sampai gedung itu jadi. Tapi, saya bersedia datang ke sini di waktu luang, hari Minggu atau malam hari, untuk berlatih bersama dan berbagi ilmu, tanpa bayaran sepeser pun. Kita bersaudara, bukan rekan bisnis," jawab Bima. Jawaban ini membuat Master Guan tertegun. Matanya berkaca-kaca. Ia semakin kagum. Bima benar-benar manusia langka yang tidak gila harta maupun jabatan. "Kau benar-benar memiliki jiwa naga, Bima. Aku menghormati keputusanmu." Seminggu kemudian, Bima kembali bekerja di lokasi proyek. Sambutannya luar biasa. Tidak ada lagi tatapan sinis. Mandor Fu, yang dulunya galak dan suka membentak, kini menyambut Bima di gerbang dengan membawakan teh hangat dan helm proyek baru yang bersih. "Selamat datang kembali, pahlawan. Jangan kerja terlalu berat dulu ya, awas jahitanmu lepas," katanya sambil tersenyum kikuk, takut pada Bima sekaligus hormat. Mandor Fu menaikkan gaji Bima tanpa diminta dan memberinya posisi pengawas lapangan,
foreman, sehingga Bima tidak perlu lagi mengangkat beban berat secara berlebihan. Ia bertugas memastikan kualitas adukan semen dan keselamatan kerja. Yang lebih penting, suasana kerja berubah total. Aura penindasan hilang. Suatu siang, ada preman pasar yang mencoba memalak pekerja baru di warung makan. Baru saja preman itu mau memukul, Bima lewat sambil membawa papan jalan. Preman itu melihat wajah Bima, pucat pasi, lalu pura-pura merapikan kerah baju si pekerja. Bajunya miring, Mas. Saya rapikannya. Hati-hati kerja, kata preman itu lalu kabur terbirit-birit. Para pekerja tertawa lepas. Nama, pendekar kuli dari Indonesia, menjadi jaminan keamanan. Stiker logo perguruan naga besi bahkan ditempel di gerbang proyek sebagai tanda bahwa area itu ada di bawah perlindungan mereka. Para pekerja Indonesia menjadi lebih percaya diri. Mereka tidak lagi menunduk takut jika berjalan di kota. Bima telah mengangkat harga diri bangsa di mata warga lokal. Mereka kini dipandang sebagai pekerja keras yang tangguh, bukan sekadar buruh murah. Namun, pepatah mengatakan, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin bertiup. Ketenaran Bima dan aliansinya dengan perguruan naga besi memancing perhatian pihak yang tidak senang. Di kota itu, ada organisasi gelap bernama Tria Teratai Hitam yang menguasai dunia bawah tanah, perjudian, prostitusi, dan proteksi ilegal. Selama ini, Tria Teratai Hitam memungut uang keamanan ilegal dari semua proyek konstruksi di distrik itu. Jumlahnya besar. Tapi sejak Bima mengalahkan Master Guan dan naga besi melindungi proyek, Mandorfu berani menolak membayar pungutan liar itu. Kami sudah dijaga naga besi. Buat apa bayar kalian? Kata Fu. Hal ini membuat bos besar Triad, Tuan Cobra, murka. Pendapatan mereka terpotong drastis, dan wibawa mereka runtuh gara-gara satu orang asing. Di sebuah ruangan remang-remang penuh asap cerutu, Tuan Cobra membanting gelas wine-nya. Bocah Indonesia itu harus lenyap. Dia merusak bisnis kita. Teriaknya. Tangan kanannya, seorang pria bermata satu, menyarankan. Kita tidak bisa pakai cara duel, dia terlalu kuat. Kita pakai cara jalanan. Buat seolah-olah kecelakaan, atau perampokan biasa yang berakhir fatal. Mereka tidak mengirim petarung bela diri yang punya kode etik. Mereka menyewa 5 pembunuh bayaran profesional dari luar kota, mantan narapidana kasus pembunuhan yang sadis dan tidak punya belas kasihan. Bima mulai merasakan ada yang mengawasinya. Insting pendekarnya, firasat, selalu siaga. Bulu kuduknya sering berdiri tanpa alasan. Beberapa kali ia melihat mobil van hitam tanpa plat nomor mengikuti langkahnya saat pulang kerja malam hari. Ia tahu, babak baru akan segera dimulai. Malam itu hujan gerimis turun membasahi kota Foshan. Bima sengaja pulang lewat jalan pintas, sebuah gang sempit di antara ruko tua yang gelap dan sepi, untuk memancing mereka keluar. Ia tidak ingin mereka menyerang di asrama yang ramai dan membahayakan teman-temannya. Benar saja, di tengah gang buntu itu, lampu jalan tiba-tiba mati. Dari kegelapan, 5 sosok berjaket kulit hitam muncul menghadangnya. Wajah mereka tertutup masker tengkorak. Tangan mereka tidak kosong. Ada yang memegang parang berkarat, rantai besi, dan pipa baja. Bau alkohol dan niat membunuh menguar kuat. Kali ini, tidak ada wasit, tidak ada gong, tidak ada aturan, dan tidak ada ampun. Ini adalah pertarungan jalanan murni untuk bertahan hidup. Serahkan dompetmu dan nyawamu, orang asing. Teriak salah satu preman dengan suara parau. Bima meletakkan tas kerjanya perlahan di tanah yang becek. Ia membuka kancing kemeja atasnya agar lebih leluasa. Ambillah kalau bisa. Tapi resikonya kalian tanggung sendiri. Tantangnya dingin. Kelima preman itu menyerbu serentak seperti serigala lapar. Di ruang sempit selebar 2 meter itu, Bima tidak bisa menggunakan tendangan tinggi atau lompatan akrobatik. Ia menggunakan teknik langkah 9 dan silek harimau Minang yang rapat. Ia menari di antara sabetan parang. Parang menyabet udara, memotong rintik hujan. Bima menendang tong sampah seng ke arah lawan pertama. Brak! Preman itu terjungkal. Bima mengambil tutup tong sampah sebagai perisai,
menangkis hantaman pipa besi. Terang, bunyi logam beradu nyaring. Bima bergerak lincah, memutar lengan lawan, mematahkan pergelangan tangan pemegang parang dengan teknik kuncian kilat. Krak, parang jatuh, dan sebelum jatuh ke tanah, Bima menendangnya jauh-jauh. Satu persatu pembunuh bayaran itu tumbang. Bima tidak menahan diri kali ini. Ia mematahkan lutut, menyikut rahang, dan membenturkan kepala mereka ke tembok bata yang kasar. Darah bercampur air hujan mengalir di gang itu. Namun jumlah mereka terlalu banyak, dan Bima mulai kelelahan setelah bekerja seharian. Napas Bima tersengal. 4 orang sudah tumbang mengerang kesakitan, tapi 1 orang terakhir, pemimpin mereka, ternyata licik. Ia tidak maju menyerang. Ia bersembunyi di balik tumpukan kardus di belakang Bima sejak awal. Saat Bima sibuk meladeni preman terakhir, orang itu berdiri diam-diam. Di tangannya ada pistol peredam suara. Ia membidik punggung Bima yang terbuka lebar. Jaraknya hanya 5 meter. "Mati kau," bisiknya sambil menarik pelatu. Bima merasakan hawa kematian di tengkuknya, tapi ia terlambat berbalik. Dor! Terdengar suara letusan pelan tertahan peredam. Bima menutup mata, siap menerima timah panas. Namun, rasa sakit itu tak kunjung datang. Justru terdengar suara pistol jatuh ke aspal kelontang, diikuti teriakan kesakitan yang melengking dari si penembak. Bima berbalik cepat. Ia melihat si penembak memegangi tangannya yang berdarah. Sebuah jarum perak panjang menancap tembus di pergelangan tangannya, tepat di urat nadi, membuat tangannya lumpuh seketika. Dari atap ruko lantai 2, seseorang melompat turun dengan anggun, mendarat di antara Bima dan si penembak. Sosok itu mengenakan hoodie hitam. Ia membuka tudungnya. Itu Jian, murid Master Guan yang dulu menjadi musuh bebuyutannya, yang dulu sombong dan menghina nenek penjual bakpao. Jian menendang wajah si penembak hingga pingsan dengan tendangan memutar yang indah. "Maaf aku terlambat, Kakak Bima," ucap Jian sambil tersenyum lebar. Giginya terlihat putih di kegelapan malam. Ia kini memanggil Bima dengan sebutan hormat Shi Xiong, kakak seperguruan. Jian telah berubah drastis. Ia ditugaskan khusus oleh Master Guan untuk menjadi bayangan pelindung Bima karena Master Guan sudah mencium gelagat busuk triad. Guru sudah menduga tikus-tikus ini akan main kotor. Bima tersenyum lega. Lututnya lemas. Ia menepuk bahu Jian dengan sisa tenaganya. "Terima kasih, saudaraku. Lemparan jarummu lumayan juga. Hampir setara bokor dari Banten." Jian tertawa renyah. "Masih kalah jauh dengan pukulanmu yang bikin guru terbang. Ayo, kita bersihkan sampah ini." Malam itu, di bawah guyuran hujan, persahabatan mereka terpatri kuat oleh darah dan kepercayaan. Keesokan harinya, kejadian penyerangan pengecut itu sampai ke telinga Master Guan. Sang naga tua murka besar. Kumis putihnya bergetar menahan amarah. Mereka sudah melanggar batas. Menyerang saudaraku dengan pistol adalah penghinaan bagi dunia persilatan. Ia tidak lagi diam dan diplomatis. Siang itu juga, Master Guan membawa seluruh murid seniornya, 50 orang sabuk hitam, termasuk Bima dan Jian, berbaris rapi menuju markas besar triad teratai hitam di sebuah gedung kasino. Bima berjalan di samping Master Guan. Mereka tidak membawa senjata tajam, tapi aura mereka lebih tajam dari pedang. Penjaga kasino mencoba menghalangi, tapi hanya dengan satu tatapan Master Guan, mereka minggir ketakutan. Mereka mendobrak masuk ke ruangan Tuan Cobra. Tuan Cobra yang sedang menghitung uang kaget bukan main. Ia memerintahkan pengawalnya menyerang. Tapi Master Guan hanya menghentakkan kakinya ke lantai marmer. Boom! Lantai marmer itu retak menjalar sampai ke kaki meja Tuan Cobra. Meja itu terbelah 2. Sentuh satu helai rambut Bima atau pekerjanya lagi, dan markas ini akan kuratakan dengan tanah seperti meja ini. Ancam Master Guan dengan suara rendah yang mengerikan. Tuan Cobra pucat pasi, ngompol di celana saking takutnya. Ia tahu Master Guan tidak pernah main-main. Ia langsung bersujud minta ampun, berjanji tidak akan pernah mengganggu wilayah proyek dan Bima lagi selamanya, bahkan menawarkan ganti rugi. Diplomasi kekuatan itu berhasil.
Aliansi antara perguruan naga besi dan para pekerja Indonesia kini tak tergoyahkan. Bima menjadi simbol persatuan dan kekuatan. Ia sering diundang makan malam oleh para tokoh masyarakat setempat, polisi, bahkan wali kota. Namun, Bima tetaplah Bima yang rendah hati, menolak semua hadiah mewah dan memilih makan nasi bungkus bersama teman-temannya. Waktu berlalu seperti air mengalir. 2 tahun kontrak kerja Bima akhirnya habis. Gedung pencakar langit itu sudah berdiri megah, menjadi ikon baru kota Foshan. Bima menatap gedung itu dengan bangga. Ada keringatnya di sana. Uang yang ia kumpulkan sudah lebih dari cukup untuk operasi ibunya, merenovasi rumah, dan modal membuka usaha di kampung. Hari kepulangan pun tiba. Bandara Internasional Baiyun menjadi saksi perpisahan yang sangat mengharukan. Bukan hanya teman-teman kuli yang datang dengan mata bengkak, tapi Master Guan menyewa 3 bus pariwisata untuk membawa ratusan murid-muridnya mengantar Bima. Mereka membentangkan spanduk besar. "Selamat jalan saudara kami, Bima." Jian menangis sesenggukan seperti anak kecil, memeluk Bima erat. "Tidak rela, kakaknya pergi. Kapan kau kembali, Kak? Siapa yang akan melatihku lagi?" Isaknya. Bima tersenyum. "Dunia ini kecil, Jian. Kalau jodoh, kita pasti bertemu lagi. Latihlah hatimu, bukan hanya tinjumu." Master Guan maju. Matanya berkaca-kaca namun ia tetap tegar. Ia memberikan sebuah kotak kayu jati. Di dalamnya ada sabuk sutra kehormatan berwarna merah emas bertuliskan, "Saudara sejiwa," dan sebuah kitab kuno berisi resep pengobatan tradisional Tiongkok untuk membantu penyembuhan jantung Ibu Bima. "Ini resep rahasia keluarga Guan. Gunakan untuk ibumu. Sampaikan salam hormatku padanya. Dia wanita hebat yang melahirkan ksatria sepertimu," kata Master Guan. Bima membungkuk hormat, menyentuhkan keningnya ke punggung tangan Master Guan, lalu memeluk pria tua itu. "Cimande dan Shaolin adalah satu keluarga di bawah langit yang sama. Saya akan menceritakan kebaikan kalian pada orang-orang di kampung saya," ucap Bima. Pesawat lepas landas, menembus awan putih, membawa pulang seorang pahlawan yang tidak pernah meminta untuk dipuja. Bima melihat kota Foshan mengecil dari jendela pesawat. Beberapa bulan kemudian, di sebuah kampung asri di kaki Gunung Gede Pangrango, seorang pemuda sederhana sedang mengaduk nasi uduk di warung kecilnya. Ibunya duduk sehat di kursi goyang, tersenyum melihat anaknya. Anak-anak kecil berlarian di halaman, menunggu giliran diajari mengaji dan silat oleh pemuda itu. Tidak ada yang tahu bahwa pemuda bersarung yang sedang melayani pembeli dengan ramah itu adalah legenda hidup yang pernah membuat seluruh pendekar di kota Foshan terdiam dan menunduk hormat. Bagi Bima, ketenaran hanyalah titipan. Pengabdian pada keluarga dan sesama adalah jalan pedang yang sesungguhnya. Bima tetaplah Bima. Padi yang semakin berisi semakin merunduk. Ia hidup damai, tapi harimau di dalam dirinya akan selalu terjaga, siap bangun kapanpun keadilan membutuhkan taringnya. Terima kasih sudah membaca naskah ini sampai habis. Semoga kisah Bima menginspirasi kita semua untuk tetap rendah hati namun berani membela kebenaran.